walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. La ilaha illallah. Siapa jadi si Habibnya? Ya. Sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Mendengar ceramah yang kayak begini miris juga ya. Maksudnya begini, kalau misal yang ngomong seperti itu bukan orang yang bergelar Habib, itu sih hanya karena kurang paham saja soal cinta dzurriyyah Kanjeng Nabi. Tapi parah dan kacaunya itu kalau yang ngomong seperti itu adalah oknum Habib. Kan parah banget. Sama saja ia secara tidak langsung meminta agar orang yang mendengar ceramah itu menghormati orang tersebut. Ya memang sih cinta kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi itu bagus. Namun perlu diingat, kita cinta dzurriyyah Rasul itu karena kecintaan kita kepada Rasul tercinta. Kalau bukan karena sang Rasul, tentu tidak mungkin kita mencintai mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Dan kalau mendengar ceramah seperti itu, seolah-olah orang yang ceramah minta dimuliakan, seolah-olah minta dihormati dan minta diikuti apapun pendapatnya, benar maupun salah. Lagian di Indonesia sekarang ini kan lagi menjamur orang-orang yang mengaku Habib, yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi, namun sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena saking banyaknya dan saking rumitnya, sehingga misal ada orang yang dalam situasi seperti itu, ada yang memanfaatkan untuk mencari sesuatu, ya wajar saja. Sehingga misal ada yang dalam situasi seperti itu, ada oknum yang memanfaatkan untuk mencari uang, ya wajar. Maka ada istilah orang jual nasab. Namun perlu diketahui, hal itu sangat merugikan, tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk diri sendiri dan keluarga orang yang mengaku tersebut. Kalau untuk umat Islam, kerugiannya mungkin harta benda sebab diperas atau dimanfaatkan oleh oknum yang mengaku Habib tersebut. Dan kalau rugi untuk diri sendiri dan keluarga, ialah jika suatu saat publik mengetahui kebohongan yang disembunyikan itu. Misal orang itu ternyata bukan Habib tapi ngakunya Habib. Lah nanti kan kalau terbukti bohong, orang akan menjauh, orang-orang akan mencemooh, bahkan orang-orang juga akan membencinya. Dan dengan enteng, orang-orang akan mengatakan Habib palsu. Belum lagi kalau penemuan Kiai Imaduddin Utsmani akhir-akhir ini terbukti. Tentang apa? Ya tentang diragukannya nasab para habaib yang ada di Indonesia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nasab para habib di Indonesia masih diragukan kebenarannya. Benarkah nyambung kepada Kanjeng Nabi ataukah tidak? Kok bisa begitu? Kiai Imaduddin punya banyak dalil dan bukti konkret yang tidak bisa dibantah. Bahkan Kiai Imaduddin malah tegas menyatakan kalau nasab para habib yang ada di Indonesia ini terputus dan tidak nyambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah itu mungkin terjadi? Ya kalau kurang jelas atau tidak percaya, ya silahkan berdialog langsung atau adu argumen langsung dengan Kiai Imaduddin Utsmani dari Banten. Atau paling enggak, yang paling simpel dan paling mudah dilakukan adalah melakukan tes DNA. Kalau orang tidak khawatir dengan dirinya atau percaya dengan dirinya sendiri, otomatis mau dong melakukan tes DNA. Tapi kalau masih ragu apakah tersambung ataukah terputus kepada baginda Nabi, ya otomatis takut melakukan tes DNA. Takut kenapa? Ya khawatir dong kalau akhirnya ketahuan nasabnya palsu. Kan nanti juga malu sendiri dilihat orang.
Jadi begitu ya intinya, kita itu cinta pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita rindu kepada Kanjeng Nabi. Dan kalau kita tidak suka dengan perilaku segelintir oknum Habib yang katanya keturunan Nabi, itu bukan berarti kita tidak cinta kepada Rasulullah. Tapi justru sebaliknya, justru itu menunjukkan saking cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ada segelintir orang mengaku keturunan Nabi tapi kelakuannya tidak mencerminkan akhlak Nabi, maka sudah wajar dan mungkin malah seharusnya kita tidak suka pada dia. Sebab apa? Sebab oknum tersebut sama saja mencemarkan nama baik Nabi. Dan alasan berikutnya adalah karena status Habib sendiri sekarang masih dipertanyakan kebenaran dan keabsahannya. Kalau misal mereka bukan cucu Nabi, kan repot nanti. Kita sudah terlanjur cinta, ternyata cinta kita salah sasaran. Tapi kalau soal cinta kepada Kanjeng Nabi, kita umat Islam rasanya tak perlu diragukan lagi kecintaannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kalau menurut pendapat saya loh. Kalau pendapat Anda bagaimana? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Cukup sekian dan salam waras.